Tanpa iman kita itu nggak akan melihat Allah. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena iman kita butuhkan bukan di surga, tapi iman kita butuhkan selama kita dipercayakan Tuhan hidup di bawah kolong langit ini. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sebenarnya saya rindu kita baca satu perikop, tetapi sampai ayat 4 saja. Sambil duduk saja ya, kita santai ya. Kita santai tapi iman kita nggak santai. Amin. Kita duduk santai tapi iman kita besar. Saudara kembali dari tempat ini, pastikan bahwa saudara membawa berkas-berkasnya Tuhan. Apa yang saya boleh pelajari dari firman Tuhan yang baru kita bacakan? Saya melihat bahwa luar biasanya ketika iman kita itu besar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, yang saya pelajari betapa dahsyatnya, betapa hebatnya jawaban Tuhan ketika iman kita pun besar di hadapan Tuhan. Satu hal, saya enggak terlalu bertele-tele kalau berdoa orang sakit. Kenapa? Karena saya ingin belajar seperti Yesus. Ketika Yesus berkata, oleh imanmu, oleh imanmu, oleh imanmu, tidak ada doa yang bertele-tele. Ini membuktikan bahwa kehidupan Yesus, kehidupan orang percaya, kehidupan saya dan saudara diajarkan untuk memiliki iman yang hebat. Apa artinya saudara berkata saya punya iman besar, tetapi saudara tidak pernah menghidupinya dan saudara tidak pernah mendemonstrasikannya? Iman yang besar harus dibuktikan selama kita ada di bawah kolong langit ini. Di sorga kita nggak butuh iman, atau butuh saudara? Enggak saudara. Kita butuh iman selama berada di muka bumi. Segala sesuatu lakukan dengan iman. Dan iman tentunya bukan hanya doa saja saudara, tapi iman harus dibarengi dengan usaha. Haleluya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga dan melindungi, Tuhan selalu akan memelihara kita. Sehelai rambut tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Ini bahasa profetik iman saudara. Ketika murid-murid Yesus dengan Yesus sementara berada di sebuah perahu, Alkitab mencatat di tengah perjalanan mereka mengalami apa saudara? Badai. Mereka mengalami sesuatu tantangan, angin tufan yang begitu besar. Tetapi iman murid-murid melihat Yesus. Sekali lagi, iman murid-murid melihat dan tahu bahwa ada Yesus. Ketika mereka bangunkan Yesus, saudara, apa yang Yesus kasih tahu? Karena iman mereka yang besar, murid-murid, Yesus berkata menghardik angin itu, diam dan tenanglah. Seringkali kita hanya sebagai membaca saja ayat ini, mendengar, bahkan sudah berulang-ulang kali kita baca ini. Tetapi saya mau beritahu, ketika kita ingat dengan iman kita ada Yesus yang beserta dengan kita, Allah akan sanggup mengatasi setiap badai persoalan kita, setiap angin topan yang melanda kita. Dia akan berkata, diam dan tenanglah. Amin. Tapi membutuhkan iman yang luar biasa saudara. Membutuhkan apa saudara? Iman. Boleh tanya enggak kiri kanan saudara, punya iman enggak kamu? Coba tanya saudara, punya iman enggak? Jawab, sama-sama kita punya iman. Haleluya. Karena kalau tidak punya iman, saudara nggak ada di sini, saudara. Ini tahun baru, tahun jalan-jalan, saudara. Tapi saya mau beritahu, orang yang beriman akan mensyukuri hari pertama ini dengan Tuhan. Orang yang beriman akan berkata, Tuhan Yesus baik.
Saudara perhatikan, kita ada cuma karena anugerah Tuhan. Jadi iman kita begitu besar, menghadirkan Tuhan dalam pribadi kita. Iman orang percaya di tahun 2001 ini, saudara, harus semakin besar. Saya pelajari apa yang barusan kita baca, saudara. Iman yang berkuasa itu memerlukan waktu Tuhan. Yang pertama, saya pelajari, iman orang percaya yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, waktu Tuhan itu udah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu udah waktu yang tepat. Minggu kemarin saya berkhotbah di satu tempat. Saya beritahu bahwa dalam pengkhotbah 3, segala sesuatu itu ada waktunya. Tapi ayat 11 berkata, segala sesuatu itu kan indah pada waktunya, karena Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang menjawab. Tuhan kita itu tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat untuk menjawab doa kita. Mungkin saudara berkata, Om, Tante, sudah memasuki tahun 2021, tapi saya belum mengalami yang namanya jawaban Tuhan. Saya mau beritahu jemaat Tuhan, jangan kita tanya, jangan kita tuntut yang Tuhan mau buat sama kita. Tahun 2021 kita mau berkata, apa yang harus saya kerjakan di tahun 2021 ini buat Tuhan. Luar biasa saudara, waktu saya melihat tempat pembangunan gereja di sana, saudara, saudara nggak pernah mimpi, saudara. Saudara pernah nggak ngebayangin gereja itu? Saudara pernah nggak timbul di dalam hati, bahkan saudara sudah lihat itu akan terjadi? Belum. Tetapi oleh iman saudara itu boleh berdiri. Ini karena kasih karunia Tuhan. Iman yang besar saudara akan membawa dampak yang besar. Jadi kita akan dapat sesuai takaran iman kita. Amin. Satu hal saya mau kasih tahu, never give up. Jangan pernah menyerah kalau beriman. Sekalipun mungkin tidak ada tanda-tanda, aduh, tidak tahu harus buat apa lagi. Sebagai suami mungkin lihat istri, sebagai istri mungkin lihat suami, orang tua lihat anak-anak, melihat masa depan seperti apa. Tapi saya mau pastikan, jangan berharap sama dunia, berharap sama Tuhan dengan iman kita yang besar. Karena iman orang percaya membutuhkan waktu Tuhan. Dari awal Tuhan sudah bicara tentang waktu. Hari pertama dia menjadikan, dia menciptakan, hari kedua dan seterusnya. Ini bicara Allah kita memiliki waktu yang tepat untuk menjawab iman yang besar. Amin. Seberapa besar iman kita siang hari ini, sebegitu besar juga yang akan kita alami. Makanya saya mau beritahu, tingkatkan iman kita di hari-hari ini, saudara. Menghadapi situasi pandemi yang masih terus berlangsung, saya tidak mau berkata ini dari Tuhan ataupun ini dari mana, tapi seringkali terucap di bibir mulut saya. Apakah ini di tahun pandemi dengan adanya virus corona ini satu tanda roh-roh yang bertentangan dengan Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk kita alami? Apakah ini kita sementara memasuki di masa yang sukar, kata 2 Timotius 3 ayat 1? Apakah ini pintu masuknya kesulitan-kesulitan yang mulai melanda? Saudara perhatikan, dari anak kecil sampai orang tua ini mengalami dampak. Tapi saya mau pastikan, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita memiliki satu iman pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sedikit pun. Apa pujian tadi berkata, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh kalau Tuhan gak izinkan, saudara. Haleluya.